Saat ia menjauh, kepanikan melanda. Pikiran Anda berpacu, haruskah Anda memblokirnya? Haruskah Anda memohon kesempatan lain? Haruskah Anda mengirim pesan terakhir untuk membuatnya mengerti? Bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa tidak melakukan apa-apa, namun melakukannya dengan cara yang benar, adalah gerakan kekuatan yang sebenarnya? Ada strategi yang menjaga martabat Anda tetap utuh, memicu rasa penasaran, dan membalikkan seluruh dinamika demi keuntungan Anda. Saat Anda menerapkan ini, ia tidak hanya akan menyadari ketidakhadiran Anda, ia akan mulai merasakannya. Tetap bersama saya, karena begitu Anda melakukan ini, semuanya berubah. Mari kita selami lebih dalam. Nomor 1. Kekuatan tidak melakukan apa-apa. Ketika dia mulai menarik diri, jangan lakukan apa-apa. Tidak ada teks putus asa, tidak ada paragraf panjang, tidak ada reaksi marah. Mengapa? Karena ketika emosi sedang tinggi, logika cenderung rendah. Seorang pria yang tabah tidak bereaksi, dia mengamati. Jika dia mundur, beri dia semua ruang yang dia butuhkan. Biarkan dia bertanya-tanya mengapa Anda tidak mengejarnya. Disinilah rasa ingin tahu itu muncul. Pikirkan saja, ketika seseorang mengharapkan reaksi dan tidak mendapatkannya, pikiran mereka mulai bekerja lembur. Dia mungkin mengharapkan Anda untuk memohon, mengejar, atau melemparkan diri Anda ke dalam pusaran emosional untuk mencoba memperbaiki keadaan. Namun, ketika Anda melakukan yang sebaliknya, ketika Anda memegang kendali dan merangkul keheningan, sesuatu yang menarik terjadi. Dia mulai bertanya-tanya, dia mulai mengingat, dia mulai bertanya-tanya apakah dia membuat keputusan yang tepat dengan menarik diri. Disinilah Anda membedakan diri dari pria lain di luar sana. Kebanyakan pria bereaksi seketika, didorong oleh emosi mereka, mati-matian berusaha mendapatkan kembali kendali. Tapi seorang pria yang memahami kekuatan menahan diri, dia mekomunikasikan sesuatu yang jauh lebih dalam, kepercayaan diri, penghargaan diri, dan rasa berharga yang tak tergoyahkan. Dan wanita memperhatikan itu. Pelajaran dari Marcus Aurelius. Marcus Aurelius pernah berkata, balas dendam terbaik bukanlah menjadi seperti musuhmu. Dalam hal ini, respons terbaik adalah tidak bereaksi secara emosional seperti kebanyakan pria. Sebaliknya, tunjukkan sikap tenang dan tidak terpengaruh. Bayangkan dua pria dalam situasi yang sama. Pria pertama, mengirim teks demi teks, merasa tidak berdaya, didorong oleh rasa takut. Pria kedua, menjalani hidupnya, meningkatkan diri, berfokus pada apa yang bisa dia kendalikan. Menurut Anda, siapa yang lebih menarik dalam jangka panjang? Contoh nyata, misalnya, seorang wanita menarik diri dari pria yang sedang ia ajak bicara. Mungkin semuanya menjadi terlalu serius terlalu cepat, mungkin dia kehilangan minat, atau mungkin dia hanya ingin menguji reaksinya. Jika pria itu segera membanjiri ponselnya dengan pesan atau mulai bertingkah seolah dia adalah seluruh dunianya, apa yang ditunjukkannya? Ini menunjukkan bahwa dia tidak memiliki kendali atas emosinya, bahwa dia terlalu bersemangat. Tetapi jika dia justru bersandar, memberinya ruang, dan terus bergerak maju, sekarang dia yang akan bertanya-tanya. Ketika Anda tidak memblokirnya, ketika Anda tidak memohon, melainkan tetap tenang dan stabil, Anda membiarkan dia merasakan beban keputusannya sendiri. Diam bukanlah pasif, itu kuat. Itu memaksanya untuk merenung, memproses, dan merasakan daya tarik alami dari ketidakpastian. Dan ketidakpastian itulah yang menarik orang kembali. Seorang pria yang tabah tahu bahwa dia tidak perlu mengejar seseorang untuk membuktikan nilainya. Dia tahu bahwa keputusasaan tidak pernah menang dalam jangka panjang. Dia percaya pada dirinya sendiri dan nilainya. Jadi, lain kali dia menarik diri, jangan bereaksi. Cukup mundur, tidak melakukan apa-apa, dan perhatikan apa yang terjadi. Nomor 2, perhatian Anda adalah mata uang sejati. Seorang wanita akan menghargai apa yang harus dia usahakan. Jika dia tahu Anda selalu tersedia, dia akan menganggap Anda biasa saja. Tapi ketika Anda menarik perhatian Anda, saat itulah dia mulai memperhatikan. Seorang pria yang tabah tidak pernah memohon,
dia fokus untuk menjadi pria yang berharga. Pikirkan tentang itu, ketika sesuatu selalu dalam jangkauan kita cenderung kurang menghargainya. Sifat manusia itu berlaku juga untuk hubungan. Jika dia tahu Anda akan selalu mengirim pesan duluan, selalu ada, menunggu, dia tidak punya alasan untuk merindukan Anda. Namun, ketika Anda mengalihkan fokus Anda darinya dan ke dalam hidup Anda sendiri, saat itulah segalanya berubah. Daripada mengiriminya pesan, investasikan waktu itu untuk diri sendiri. Pergi ke gym, kejar passion Anda, tingkatkan pola pikir Anda. Ketika Anda melakukan ini, sesuatu yang menarik terjadi, Anda menjadi langka, dan kelangkaan menciptakan nilai. Dia akan menyadari ketidakhadiran Anda karena itu memaksanya untuk merenungkan apa yang dia miliki. Seperti yang dikatakan Epictetus dengan bijak, kebebasan adalah satu-satunya tujuan yang layak dalam hidup. Itu dimenangkan dengan mengabaikan hal-hal yang melampaui kendali kita. Daripada mencoba memaksakan hasil atau bereaksi terhadap perilakunya, fokuslah pada apa yang bisa Anda kendalikan. Biarkan dia bertanya-tanya mengapa perhatian Anda berubah. Biarkan dia merasakan keheningan di mana kehadiran Anda dulu. Ruang itu bukanlah hukuman, itu adalah pengingat bahwa Anda tidak bergantung pada validasinya. Seorang pria yang menghargai dirinya sendiri tidak perlu mengejar, dia hanya menjadi seseorang yang layak dikejar. Contoh situasi, bayangkan Anda selalu menjadi orang pertama yang mengiriminya pesan selamat pagi, menanyakan kabarnya, atau memeriksanya. Saat dia menarik diri, sekarang Anda berhenti. Bukan karena marah atau untuk menghukumnya, tetapi karena waktu dan perhatian Anda sangat berharga. Mungkin beberapa hari berlalu, mungkin seminggu. Tiba-tiba, dia mulai berpikir, mengapa dia tidak mengirim pesan. Dia bahkan mungkin menguji Anda, mengirim pesan biasa hanya untuk melihat apakah Anda masih antusias. Itulah momen Anda untuk tetap tenang. Tidak ada pemblokiran, tidak ada permintaan, tidak ada ledakan emosional, hanya kekuatan yang tenang. Jika dia benar-benar tertarik, dia akan kembali. Jika tidak, Anda baru saja menyelamatkan diri dari membuang-buang waktu pada seseorang yang tidak benar-benar menghargai Anda. Bagaimanapun juga, Anda menang. Nomor 3. Jadilah tak terduga. Rutin membunuh daya tarik. Jika dia tahu persis apa yang akan Anda lakukan selanjutnya, dia tidak akan merasakan percikan itu. Jadi, ubah polanya. Jika Anda biasa mengiriminya pesan setiap hari, diamlah sebentar. Jika dia mengharapkan Anda merespons instan, luangkan waktu Anda. Misteri itu kuat. Marcus Aurelius berkata, jadilah seperti batu yang ditabrak ombak, namun tetap tidak tergoyahkan. Jadilah batu itu. Inilah masalahnya, ketika seorang wanita mulai menarik diri, kebanyakan pria bereaksi karena takut. Mereka panik, mereka mengejar, mereka memohon. Dan apa yang berhasil? Itu menegaskan kepadanya bahwa dia memegang semua kekuatan, bahwa Anda dapat diprediksi, bahwa Anda tidak dapat hidup tanpanya. Tapi apa yang terjadi jika Anda berhenti bereaksi? Ketika Anda menjadi tidak terbaca, ketika dia mengharapkan Anda untuk menghubunginya tetapi Anda tidak melakukannya, ketika dia mengantisipasi pesan panjang, tetapi Anda malah memberinya ruang. Saat itulah dinamika bergeser. Pikirkan tentang itu. Jika dia terbiasa mendapatkan perhatian Anda sesuai permintaan, dia akan menganggapnya biasa saja. Tetapi ketika Anda melangkah mundur, dia mulai bertanya-tanya, mengapa dia tidak mengejarku? Mengapa dia tidak bereaksi? Dan disitulah letak kekuatan yang sebenarnya. Bukan dalam memohon, bukan dalam memblokir, tetapi dalam mempertahankan posisi Anda. Seorang pria yang tabah tidak membiarkan emosinya mendikte tindakannya. Dia tidak bertindak karena dorongan hati atau keputusasaan. Dia mengerti bahwa kekuatan sejati ada dalam mengendalikan diri. Jika dia pergi, dia tidak akan hancur, karena kebahagiaannya tidak pernah bergantung padanya sejak awal. Dan itulah yang membuatnya sangat menarik, seorang pria yang tidak membutuhkan validasi. Seorang pria yang bergerak dengan tujuan, seorang pria yang tetap tenang sementara yang lain panik. Pria seperti itulah yang tidak bisa dia abaikan. Jadi,
Alih-alih bereaksi, mundur selangkah. Biarkan keheningan yang bekerja untuk Anda. Biarkan dia merasakan ketidakhadiran Anda, dan perhatikan apa yang terjadi ketika dia menyadari bahwa dia tidak pernah mengendalikan Anda sejak awal. Nomor 4. Tingkatkan dirimu, bukan percakapan. Cara terbaik menanggapi keheningannya adalah dengan meningkatkan diri. Jangan mengiriminya pesan. Jangan mengecek apakah dia sudah melihat pesan terakhir Anda. Jangan duduk bertanya-tanya apa yang dia pikirkan. Alihkan energi itu ke sesuatu yang benar-benar menguntungkan Anda. Pergi ke gym dan jadilah lebih kuat. Pelajari keterampilan baru yang menambah nilai dalam hidup Anda. Selami pekerjaan atau passion Anda. Daya tarik Anda adalah tujuan Anda, bukan mengejar orang. Pikirkan tentang ini, kapan terakhir kali Anda benar-benar tertarik pada seseorang yang sangat membutuhkan perhatian Anda? Mungkin tidak pernah, karena jauh di lubuk hati, kita semua menghormati dan menginginkan mereka yang memiliki daya tarik dan momentum mereka sendiri. Saat dia melihat Anda berevolusi tanpa dirinya, dia akan mulai mempertanyakan apakah dia melakukan kesalahan. Tiba-tiba, keheningan yang tadinya begitu nyaman baginya akan terasa mengganggu. Seorang pria yang tabah tidak akan duduk menganalisis apa yang tidak bisa dia kendalikan. Dia tidak meminta perhatian atau mencari validasi. Sebaliknya, dia menguasai dirinya sendiri. Seperti yang dikatakan Epictetus, berapa lama Anda akan menunggu sebelum Anda menuntut yang terbaik untuk dirimu sendiri? Itu adalah pola pikirnya. Berhenti menunggu persetujuan eksternal. Berhentilah berharap orang lain akan mengenali nilai Anda. Mulai bertindak seperti pria yang seharusnya Anda jadi. Saat Anda mengalihkan fokus ke dalam dan berkomitmen pada pertumbuhan diri, Anda akan menyadari bahwa Anda tidak pernah membutuhkan validasi. Anda selalu menjadi anugerah, Anda hanya harus melihatnya sendiri. Contoh nyata, bayangkan dia sudah terbiasa Anda selalu tersedia, selalu merespons segera, selalu berusaha memperbaiki sesuatu. Sekarang, Anda diam, bukan dengan cara yang kecil, tetapi dengan cara yang berbicara banyak. Dia memeriksa media sosial Anda, dan bukannya kutipan sedih atau pesan tidak langsung, dia melihat Anda di luar sana menjalani hidup. Mungkin dia melihat Anda pergi ke gym, meningkatkan diri, melakukan sesuatu yang baru. Saat itulah rasa ingin tahu muncul. Dia mulai bertanya-tanya, tunggu, apakah dia benar-benar sudah move on? Apakah saya salah menilainya? Apakah saya salah menilai apa yang kita miliki? Saat itulah keadaan berbalik. Jadi, mari kita bangun diri Anda menjadi seseorang yang begitu fokus, begitu percaya diri, sehingga dia tidak punya pilihan selain memperhatikan. Dan ketika dia melakukannya, ketika dia menghubungimu, Anda akan menyadari bahwa Anda tidak pernah menunggunya kembali. Anda terlalu sibuk menjadi versi terbaik dari diri Anda sendiri. Biarkan keheningannya menjadi tempat latihan Anda. Biarkan jaraknya menjadi bahan bakar Anda. Karena saat Anda berhenti mencari, saat itulah Anda benar-benar mulai menarik. Nomor 5. Biarkan dunia berbicara untuk Anda. Wanita tertarik pada pria yang diinginkan oleh orang lain. Ini bukan tentang membual atau mencoba membuatnya cemburu. Ini tentang benar-benar menjalani hidup yang berbicara sendiri. Anda tidak perlu memblokirnya, Anda tidak perlu memohon, dan Anda pasti tidak perlu mengejar. Sebaliknya, Anda menunjukkannya tanpa sepatah kata pun bahwa Anda adalah pria yang hidupnya berkembang, dengan atau tanpa dirinya. Bayangkan ini, dia menolak Anda, atau mungkin dia mulai menarik diri. Naluri Anda mungkin ingin memohon perhatiannya, mengirim pesan panjang menjelaskan betapa berartinya dia bagi Anda. Tapi berhenti sejenak, apa yang akan dilakukan seorang pria yang tabah? Apakah dia akan berebut untuk meyakinkannya tentang nilainya? Tidak, dia akan mengingatkan dirinya sendiri bahwa nilainya tidak datang dari validasi orang lain, tetapi dari cara dia membawa dirinya, bagaimana dia hidup, dan energi yang dia pancarkan ke dunia. Jadi, alih-alih bereaksi secara emosional, alihkan fokus Anda ke dalam. Pergi keluar dengan teman-teman dan benar-benar menikmati diri sendiri. Lakukan perjalanan ke tempat baru. Mulai proyek passion yang telah Anda tunda.
Dan ya, jika terasa alami, bagikan momen itu, sebuah foto, sekilas pemikiran tentang kehidupan yang sedang Anda bangun. Bukan untuk memanipulasi, tetapi untuk mengungkapkan kebenaran, Anda bergerak maju. Disinilah Anda menjadi menarik. Ketika seorang wanita melihat bahwa Anda adalah pria yang diminati, yang sedang menikmati hidupnya, yang tidak putus asa untuk perhatiannya, sesuatu bergeser dalam pikirannya. Wanita secara alami tertarik pada bukti sosial, kepada pria yang menurut orang lain menarik. Ketika dia melihat Anda berinteraksi dengan orang lain, ketika dia menyadari bahwa Anda belum hancur dalam ketidakhadirannya, rasa ingin tahu muncul. Tunggu, dia tidak mengejarku. Dia benar-benar melakukan lebih baik. Saat itulah keadaan mulai berbalik. Pendekatan tabah itu sederhana, Anda tidak perlu membuktikan diri kepadanya atau orang lain. Anda hanya perlu membawa diri Anda dengan bermartabat, mempertahankan harga diri Anda, dan membiarkan tindakan Anda, bukan kata-kata Anda, yang berbicara. Dan ketika dia menyadari bahwa Anda adalah pria yang bisa dia rugikan, dia akan merasakannya. Nomor 6. Lebih sedikit itu lebih banyak. Semakin Anda tersedia, semakin tidak berharga Anda tampaknya. Buat dia berusaha untuk waktu Anda. Jika dia mengirim pesan, jangan terburu-buru membalas. Jika dia mengajak bertemu, jangan selalu langsung mengatakan ya. Seorang raja tidak selalu terlihat, tapi kehadirannya selalu terasa. Ketika Anda memahami ini, Anda akan berhenti mengejar dan mulai menarik. Pikirkan tentang itu, apa yang terjadi ketika sesuatu selalu dalam jangkauan. Itu akan dianggap biasa. Bayangkan lagu favorit Anda diputar berulang setiap detik sepanjang hari. Awalnya Anda mungkin menyukainya, tapi pada akhirnya Anda akan mulai mengabaikannya, ia kehilangan keajaibannya. Inilah yang terjadi ketika Anda membuat diri Anda terlalu tersedia untuk seorang wanita yang tidak menunjukkan tingkat minat yang sama pada Anda. Jangan memblokirnya, jangan memohon padanya untuk tetap tinggal. Itulah kesalahan yang kebanyakan pria lakukan saat mereka merasa dia menjauh. Mereka panik, mereka mulai mengirim lebih banyak pesan, mencoba menjelaskan, mencoba memperbaiki segalanya. Tapi apa gunanya? Itu menempatkan semua kekuatan di tangannya. Dia sekarang tahu dia bisa datang dan pergi sesukanya, sementara Anda di sana menunggu seperti rencana cadangan. Sebaliknya, kuasai seni jarak terkendali. Jika dia menghubungi, luangkan waktu Anda untuk merespons. Jika dia ingin bertemu, jangan terlalu cepat mengatakan ya. Bukan karena Anda mencoba memanipulasinya, tapi karena Anda benar-benar memiliki kehidupan yang tidak berputar di sekelilingnya. Saat dia merasa dia tidak bisa memprediksi Anda, dia akan mulai lebih memikirkan Anda. Seperti yang dikatakan Epictetus dengan bijak, bukan apa yang terjadi padamu, tapi bagaimana Anda bereaksi terhadapnya yang penting. Anda tidak dapat mendikte apakah dia tinggal atau pergi, tetapi Anda memiliki kendali penuh atas respons Anda. Anda tidak perlu mengemis, mengejar, atau membuktikan apapun. Kekuatan sejati terletak pada menjaga ketenangan Anda, dalam tidak membiarkan peristiwa eksternal mengguncang kedamaian batin Anda. Kekuatan kelangkaan. Alih-alih bereaksi karena takut atau tidak aman, biarkan tindakan Anda, atau dalam kasus ini, ketidakhadiran Anda yang berbicara untuk Anda. Seorang pria yang benar-benar menghargai dirinya sendiri tidak mencari validasi, dia mendapatkannya dengan mudah melalui harga diri dan disiplin. Pikirkan saat-saat ketika seseorang mengabaikan Anda atau menjauhkan diri, itu mungkin membuat Anda lebih bertanya-tanya tentang mereka. Itulah sifat manusia, ketika sesuatu tidak mudah diakses, kita mendambakannya. Wanita tidak berbeda, ketika Anda berhenti mengejar, ketika Anda menciptakan ruang, dia punya ruang untuk merindukan Anda. Dia mulai bertanya-tanya apa yang Anda lakukan, dengan siapa Anda, mengapa Anda tidak mengejarnya seperti pria lainnya. Jadi, jadilah langka, bukan karena dendam, tapi karena harga diri. Jadilah pria yang waktunya berharga, yang kehadirannya merupakan hak istimewa. Perhatikan apa yang terjadi ketika Anda berhenti menjadikannya pusat alam semesta Anda. Tiba-tiba,
Dialah yang bertanya-tanya di mana posisinya dengan Anda. Dan pergeseran saat itulah kekuatan kembali pada Anda. Nomor 7. Bangun kembali kendali diri Anda. Jika Anda membiarkan emosi mengendalikan Anda, dia akan melihat Anda lemah. Tapi jika Anda berdiri teguh, tak tergoyahkan, dia akan menghormati Anda. Kontrol emosional adalah kuncinya. Epictetus mengatakan, bukan apa yang terjadi padamu, tapi bagaimana Anda bereaksi itu penting. Jika dia merasa Anda kehilangan kendali, dia akan kehilangan ketertarikan. Tetaplah membumi. Pikirkan tentang apa yang terjadi ketika Anda mulai mengejar. Saat Anda membiarkan keheningan atau perilaku dinginnya mendikte tindakan Anda kalah. Hal yang membuatnya tertarik pada Anda sejak awal adalah kehadiran Anda, ketenangan Anda, rasa diri Anda. Namun begitu banyak pria bereaksi terhadap jarak dengan putus asa, mereka memohon, mereka memblokir, mereka mencoba memaksakan reaksi. Mereka gagal memahami bahwa kekuatan sejati datang dari menahan diri. Seorang wanita tidak kehilangan rasa hormat karena Anda tidak berjuang untuknya, dia kehilangan rasa hormat ketika dia melihat Anda hancur di bawah tekanan. Perbedaan antara lemah dan kuat. Bayangkan dua pria. Pria pertama ditolak dan langsung mulai mengirim spam pesan, mencoba membuktikan nilainya, berharap dia akan melihat betapa dia peduli. Pria kedua mengakui situasinya, menerimanya tanpa perlawanan, dan terus bergerak maju dengan hidupnya. Menurut Anda, siapa yang akan dia pikirkan saat dia sendirian di malam hari? Menurut Anda, siapa yang akan tetap ada di pikirannya, membuatnya bertanya-tanya apakah dia membuat pilihan yang tepat? Disinilah ketabahan memisahkan yang lemah dari yang kuat. Yang lemah bereaksi, yang kuat tetap tidak tergerak. Seperti yang Seneca katakan dengan bijak, permata tidak dapat dipoles tanpa gesekan, atau seorang pria disempurnakan tanpa cobaan. Jadi, jika dia menarik diri, jika dia berhenti merespons, jangan panik. Lihat ini sebagai ujian ketenangan Anda, kemampuan Anda untuk memegang kendali diri. Jangan menyerang, jangan memblokirnya untuk membuat pernyataan, dan yang pasti jangan meminta perhatiannya. Alih-alih, lakukan satu hal yang tidak dia harapkan, tidak terpengaruh. Tidak terpengaruh dari kebutuhan untuk mengendalikan hasil, tidak terpengaruh dari rasa takut kehilangan dia. Alih-alih mengkhawatirkan ketidakhadirannya, fokuslah pada kehadiran Anda. Tingkatkan diri Anda, tingkatkan level Anda. Jadilah begitu fokus pada jalan Anda sendiri sehingga keheningannya menjadi tidak relevan. Ironi kekuatan. Dan inilah ironinya, ketika Anda berhenti mengejar, ketika Anda berhenti bereaksi, ketika Anda berhenti terlalu peduli, saat itulah kekuatan bergeser. Dia akan melihatnya, dia akan bertanya-tanya. Dia akan mulai mempertanyakan mengapa Anda tidak menghubunginya, mengapa Anda tampak tidak terganggu, mengapa Anda tidak seperti setiap pria lain yang hancur saat dia menarik diri. Dan rasa ingin tahu itulah yang menariknya kembali. Bukan karena Anda memanipulasinya, bukan karena Anda memainkan permainan kekanak-kanakan, tetapi karena kontrol diri Anda membuat Anda menonjol. Karena di dunia yang penuh dengan pria yang mencari validasi, Anda menjadi orang yang tidak membutuhkannya. Ini bukan tentang menang atau kalah. Ini tentang hidup sebagai pria yang tak tergoyahkan, orang yang tak terpengaruh oleh emosi, orang yang mengerti nilainya tidak bergantung pada pengakuan orang lain. Ketika Anda menguasai ini, ketika Anda benar-benar menerima gagasan bahwa Anda adalah anugerah, Anda akan melihat perubahan, bukan hanya dalam cara wanita menanggapi Anda, tetapi dalam cara Anda melihat diri Anda sendiri. Nomor 8. Terlibat kembali dengan tujuan. Ketika dia akhirnya menghubungi Anda, jangan kembali ke kebiasaan lama. Jangan langsung membalas. Jangan terlalu banyak menjelaskan. Tetaplah menyenangkan, tapi jaga jarak. Tunjukkan padanya bahwa Anda bukan pria yang sama yang dia tinggalkan. Ini tentang bermain catur, bukan catur-caturan. Seorang pria yang tabah selalu bergerak dengan tujuan. Ketika seorang wanita menarik diri, naluri pertama Anda mungkin adalah mengejar, memperbaiki, atau meyakinkannya bahwa dia salah.
Tapi apa gunanya? Itu hanya menegaskan apa yang sudah dia yakini, bahwa dia memiliki kekuatan, bahwa Anda menunggu, bahwa Anda akan selalu ada. Itu adalah catur-caturan, permainan emosional yang dapat diprediksi. Alih-alih Anda bermain catur, Anda mengerti bahwa ketertarikan tidak dibangun melalui kata-kata yang meyakinkan, tetapi melalui kehadiran yang tak tergoyahkan dan kendali atas diri sendiri. Respons yang berbeda. Bayangkan ini, dia mengirimi Anda pesan setelah berminggu-minggu diam. Mungkin dia hanya bilang, "Hai," atau mungkin dia mengatakan sesuatu seperti, "Semoga kamu baik-baik saja." Sekarang, kebanyakan pria akan melihat ini sebagai pintu yang terbuka untuk mencurahkan emosi mereka, untuk akhirnya mendapatkan penutupan, atau lebih buruk lagi, untuk mencoba menyalakan kembali sesuatu dengan menjelaskan secara berlebihan. Tapi Anda bukan kebanyakan pria. Anda merespons dengan jawaban singkat yang santai, "Hai, aku baik-baik saja, semoga kamu juga baik-baik saja." Dan kemudian Anda kembali ke hidup Anda. Mengapa? Karena seorang pria yang tabah tahu bahwa dia tidak bisa mengendalikan perasaannya, dia hanya bisa mengendalikan responsnya sendiri. Dia tetap membumi, tak tergoyahkan, terlepas dari hasilnya. Dia mengharapkan Anda untuk mengejar, tetapi sebaliknya, Anda menunjukkan padanya sesuatu yang asing, ketidakbutuhan Anda, kemampuan Anda untuk bergerak maju tanpa validasinya. Inilah yang membuatnya penasaran, membuatnya berpikir ulang. Ketika dia melihat bahwa Anda belum memblokirnya, belum meminta perhatiannya, tetapi sebaliknya hanya hidup dengan percaya diri dan tujuan, saat itulah pergeseran terjadi. Dinamika tarik ulur itu muncul. Dia mulai bertanya-tanya apakah dia salah. Jika dia salah, menilai Anda, pria yang sama yang dia kira dia kenal sekarang misterius, tak terduga. Dan jika ada satu hal yang menarik seorang wanita, itu adalah hal yang tidak diketahui. Cukup wujudkan ketenangan dan kekuatan seorang pria yang tahu nilainya. Jika dia kembali dengan persyaratan baru, milik Anda. Dan jika dia tidak, Anda sudah menang, karena Anda tidak kehilangan diri Anda dalam prosesnya. Nomor 9. Biarkan dia merasakan konsekuensinya. Jika dia menolak atau tidak menghormati Anda, biarkan dia merasakan bagaimana rasanya hidup tanpa Anda. Tidak ada penjelasan, tidak ada argumen, hanya ketidakhadiran. Seorang pria sejati tidak meyakinkan seorang wanita untuk tinggal, dia mengizinkannya untuk memilih. Dan jika dia menyadari bahwa Anda berharga terlalu terlambat, itu adalah pelajarannya untuk dipelajari, bukan milik Anda. Saya tahu, naluri untuk bereaksi itu kuat. Mungkin Anda ingin memblokirnya, mungkin Anda ingin mengirim pesan panjang menjelaskan bagaimana dia mengacau. Tapi dengarkan, kekuatan nyata tidak ditemukan dalam mengejar atau memohon. Itu ditemukan dalam pengekangan, dalam berjalan pergi dengan bermartabat. Bayangkan Marcus Aurelius berdiri di depan kerumunan yang tidak tahu berterima kasih. Apakah Anda pikir dia akan memohon mereka untuk mengenali kebijaksanaannya? Tidak, dia akan terus hidup dengan prinsipnya, tidak tergerak oleh kurangnya penghargaan mereka. Itulah jenis energi yang perlu Anda rangkul. Alih-alih menghalanginya karena marah atau memohon padanya untuk melihat nilai Anda, biarkan dia mengalami kekosongan yang Anda tinggalkan. Biarkan dia merasakan kesunyian, kekuatan ketidakhadiran. Seorang wanita mengharapkan seorang pria untuk bereaksi ketika dia menarik diri. Dia mengharapkan frustrasi, keputusasaan, bahkan kemarahan. Tetapi ketika Anda hanya melangkah mundur, ketika Anda menghapus kehadiran Anda tanpa satu kata pun, saat itulah dampak sebenarnya terasa. Bayangkan ini, dia terbiasa dengan teks selamat pagi Anda, panggilan Anda, kehadiran konstan Anda. Dia berasumsi Anda akan selalu ada, menunggu. Lalu tiba-tiba, tidak ada. Hari berlalu, seminggu, mungkin 2. Pada awalnya, dia menepisnya, dia hanya mencoba untuk bersikap tenang. Tetapi seiring berjalannya waktu, sebuah pikiran merayap masuk, apakah saya salah menilainya? Apakah saya kehilangan dia untuk selamanya? Saat itulah rasa ingin tahu berubah menjadi ketidakpastian,
dan ketidakpastian yang kuat itu menanam benih keraguan dalam pikirannya, membuatnya bertanya-tanya apakah dia melakukan kesalahan. Saat dia mulai menebak-nebak, adalah saat Anda mendapatkan kembali kendali, bukan dengan paksa, tetapi dengan tindakan sederhana yaitu detasemen. Epictetus pernah berkata, kebebasan adalah satu-satunya tujuan yang layak dalam hidup. Itu dimenangkan dengan mengabaikan hal-hal yang melampaui kendali kita. Pilihan dan tindakannya tidak berada dalam kendali Anda, tetapi respons Anda sepenuhnya ada di tangan Anda. Nomor 10. Ketidakpedulian adalah kekuatan. Pada saat dia menyadari apa yang hilang darinya, Anda mungkin bahkan tidak peduli lagi, dan itulah jurus kekuatan tertinggi. Paradoks daya tarik itu sederhana, semakin sedikit Anda membutuhkannya, semakin dia menginginkanmu. Seorang pria yang tabah tidak pernah mengejar, dia membangun dirinya, dia tumbuh, dan dia membiarkan orang yang tepat datang kepadanya. Pikirkan saat Anda berhenti mencari validasi, saat Anda berhenti bereaksi terhadap ketidakhadirannya. Sesuatu bergeser, tiba-tiba, Anda bukan lagi pria yang mudah ditebak, yang menunggu di dekat ponselnya berharap ada pesan. Anda bukan lagi pria yang dia harapkan, siap untuk memohon atau mengemis perhatiannya. Dan misteri, kehadiran yang tak tergoyahkan itu, melakukan sesuatu padanya, itu membuatnya bertanya-tanya, itu membuatnya mempertanyakan segalanya. Wanita secara alami tertarik pada kekuatan, bukan hanya fisik, tapi emosional. Pria yang bisa berdiri teguh, yang bisa merangkul kesendirian tanpa merasa putus asa, adalah orang yang memerintah rasa hormat. Ketika Anda tidak memblokirnya, ketika Anda tidak memohon, ketika Anda hanya melanjutkan hidup Anda seolah tak ada yang berubah, dia mulai merasakannya. Dia mulai menyadari bahwa dia tidak sekuat yang dia kira. Saat itulah keadaan berbalik. Kekuatan detasemen terkendali. Bayangkan seorang pria yang, setelah ditolak atau diabaikan, tidak bereaksi dengan kemarahan, kesedihan, atau keputusasaan. Dia tidak mengirim SMS panjang untuk mencoba menjelaskan dirinya sendiri. Dia tidak menyerang atau mencoba memaksanya merasa bersalah. Sebaliknya, dia tersenyum, mengangguk, dan bergerak maju. Dia pergi ke gym, dia mengerjakan bisnisnya, dia memfokuskan kembali pada tujuannya. Dia menjadi tipe pria yang dia sesali kehilangannya. Itulah kekuatan detasemen terkendali. Marcus Aurelius pernah berkata, Anda memiliki kekuatan atas pikiran Anda, bukan kejadian di luar. Sadarilah ini, dan Anda akan menemukan kekuatan. Disinilah Anda menang, karena sementara dia mengharapkan Anda hancur, bereaksi secara emosional, untuk memberinya kepuasan mengetahui dia masih memiliki pengaruh atas Anda hanya tidak melakukannya. Anda tenang, Anda tidak tergerak. Dan itu yang akan menarik perhatiannya. Ini bukan permainan. Sekarang mari kita perjelas, ini bukan permainan, ini bukan manipulasi. Ini tentang mengubah pola pikir Anda dari seseorang yang bereaksi menjadi seseorang yang memimpin. Seorang pria yang berharga tidak perlu mengejar, dia menarik. Dia tidak meminta perhatian, dia mendapatkannya hanya dengan menjadi dirinya sendiri. Dan itu berarti lain kali dia menarik diri, Anda tidak perlu memblokirnya. Anda tidak perlu memohon, Anda tidak perlu melakukan apa-apa kecuali hidup sedemikian rupa sehingga dia mulai merasakan ketidakhadiran Anda secara mendalam. Dia akan memeriksa cerita Anda, dia akan meninjau kembali pesan Anda. Dia akan bertanya-tanya apakah Anda pernah memikirkannya. Dan ketika dia akhirnya menghubungi, dia tidak akan bertemu dengan keputusasaan. Dia akan bertemu dengan seorang pria yang sudah move on, yang sudah naik level. Dan saat itulah dia akan menyadari apa yang hilang darinya. Tapi saat itu, pilihan ada di tangan Anda. Inti dari kekuatan. Dan disitulah Anda memilikinya. Ketika dia menarik diri, gerakan kekuatan yang sebenarnya bukanlah mengejar, memohon, atau memblokir. Itu adalah melangkah mundur dan membiarkan dia merasakan ketidakhadiran Anda. Saat Anda berhenti bereaksi secara emosional dan mulai mewujudkan harga diri sejati, dinamika bergeser. Wanita tertarik pada pria yang tidak hanya berbicara tentang nilai mereka,
tetapi benar-benar menjalaninya. Berapa kali Anda melihat seorang pria kehilangan dirinya sendiri, mencoba berpegangan pada seseorang yang sudah menghilang. Tapi pria yang memegang teguh, yang merangkul keheningan, yang tetap tidak terpengaruh, itulah yang memerintah rasa hormat. Itulah yang dia ingat. Jadi, pelajaran di sini sederhana, nilai Anda tidak untuk diperdebatkan. Anda tidak perlu meyakinkannya, Anda tidak perlu memaksakan hasil. Ketika Anda menguasai seni pengendalian emosional, Anda akan melihat bahwa kekuatan tidak pernah ada di tangannya. Itu adalah bagaimana Anda membawa diri Anda selama ini. Saya ingin mendengar dari Anda, pernahkah Anda mengalami situasi di mana melangkah mundur membuat seseorang menyadari nilai diri Anda? Berikan komentar di bawah dan bagikan pemikiran Anda. Mari kita bangun percakapan ini bersama-sama. Jika menurut Anda video ini berharga, pastikan untuk menekan tombol suka. Itu sangat membantu menyebarkan pesan. Dan jika Anda belum melakukannya, berlangganan untuk lebih banyak konten tentang hubungan, penguasaan diri, dan pendekatan tabah terhadap ketertarikan. Lihat video yang direkomendasikan di layar Anda sekarang. Mereka akan membawa Anda lebih dalam ke strategi yang akan mengubah pola pikir dan hasil Anda. Sampai waktu berikutnya, tetap kuat, tetap fokus, dan ingat, diammu berbicara lebih keras daripada kata-kata.